Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaki kita diringankan untuk bisa melangkah ke masjid, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan salat isya laki-laki berjamaah. Terus melaksanakan sunnahnya di malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berada di malam ke-12 Ramadan. 11 atau 12 Ramadan. Yang mana di malam ini kita itu berada di Ramadan kedua gitu kan. Ramadan kedua atau di bagian yang kedua. Ada suatu hadis yang memang tentang kesohiannya memang kurang, tetapi hadis ini populer di masyarakat. Ada faedah yang bisa kita ambil. Bunyi hadisnya itu, riwayatnya itu, bahwasanya bulan Ramadan itu dibagi 3 katanya. Awaluhur rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Hadis ini populer di masyarakat. Ada faedah fadilah yang bisa kita ambil dari sini para jamaah sekalian, yaitu bahwasanya bulan Ramadan itu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Setiap harinya nggak ada dibagi 10, ke 20 atau 30. Faedah yang bisa kita ambil, keutamaan yang bisa kita ambil, bahwasanya setiap bulan Ramadan itu, setiap harinya memiliki keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Jadi para jamaah sekalian, jangan sampai kita itu di bulan Ramadan semangat di awal, kendor di akhir. Atau santai di awal, semangat di akhir. Itikaf, mengejar Lailatul Qadar di akhir. Ini merupakan cara yang berpikir kurang tepat. Karena dari tanggal 1 Ramadan di malam harinya sampai ke tanggal 30 sebelum maghrib memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini sehari pun. Karena ada suatu pepatah mengatakan, kalau katanya, Tallahi, laukila li ahlil kubur, tamannu yauman min Ramadan. Katanya, kalau orang yang sudah meninggal itu ditanya tentang keangan-angannya, tentang keinginannya mau apa, mereka berangan-angan orang yang sudah meninggal itu yauman min Ramadan. Sehari saja katanya di hari Ramadan. Nah, kita para jamaah sekalian sudah dikasih kesempatan, dikasih nikmat yang luar biasa bertemu di bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan. Karena orang sudah meninggal, kalau dikatakan disuruh berangan-angan, mereka mengatakan apa? Yauman min Ramadan. Sehari saja dia bulan Ramadan itu. Maka marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang berpahala, dengan amalan-amalan yang bernilai. Atau jangan sampai kita di bulan Ramadan ini melakukan amalan yang sia-sia, apalagi sampai melakukan amalan-amalan dosa. Bahkan ada suatu pepatah mengatakan, tidur di bulan Ramadan saja berpahala. Kenapa? Karena ketika kita tidur di bulan Ramadan, sesungguhnya kita meninggalkan amalan-amalan yang sia-sia atau meninggalkan amalan dosa. Itu luar biasanya bulan Ramadan. Terus kemudian para jamaah sekalian, kenapa kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Karena amalan yang bernilai, amalan yang berpahala,
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan itu biasa di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan tersebut, pahala-pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis bahwasanya pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat katanya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Amalan yang dikerjakan satu di luar bulan Ramadan, kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan baik apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Banyak sekali para jamaah sekalian, amalan-amalan yang bernilai di bulan Ramadan. Salah satunya yang bisa kita kerjakan tentunya adalah kewajiban kita, yaitu puasa itu sendiri. Kutiba alaikumusiyam, puasa diwajibkan, yaitu bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Karena ada puasa orang itu yang mendapatkan uzur, bisa meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan dapat menggantikannya di bulan lain dengan puasa qada. Dengan alasan uzur, tidak sanggup, sehingga ia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini sangat disayangkan para jamaah sekalian. Karena tentu berbeda ketika orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan sama orang yang melakukan puasa di luar bulan Ramadan atau puasa qada. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian dari itu, para jamaah sekalian, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jangan sampai tidak bernilai para jemaah. Karena sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma lapar dan haus saja. Secara amalan dia melaksanakan kewajibannya, melaksanakan puasa, tetapi puasa yang dia lakukan tidak bernilai. Kata Rasulullah, berapa banyak orang itu min so'imin, mereka tidak mendapatkan apa-apa illa ju' wal atos, kecuali mendapatkan rasa lapar dan haus. Artinya puasa yang mereka lakukan hanya sebatas kewajiban, tidak bernilai. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berpuasa, mari kita lakukan amalan-amalan kebaikan sehingga pahala puasa kita itu bukan cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Apa yang bisa kita lakukan selama berpuasa? Yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan cara tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka sebaiknya kita banyak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya dengan pahala yang Allah janjikan. Kata Rasulullah, satu huruf itu 10 pahala. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, Masya Allah. Maka para jamaah sekalian, mari kita isi Ramadan kita. Isi sambil puasa kita itu dengan amalan-amalan. Salah satunya yaitu dengan tilawatil Quran. Kemudian apalagi yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan? Bisa kita lihat banyak di lingkungan kita itu orang berbondong-bondong untuk melakukan yang namanya infak, sedekah, berbagi takjil. Karena pahala orang yang berinfak itu disebutkan dalam Al-Quran, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji kalau ditanam tumbuh 7 ranting, dan setiap ranting itu tumbuhlah 100 buah. Artinya satu yang kita lakukan dalam berinfak itu akan Allah kasih pahala dengan 700 kali lipat. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat lagi. Jadi ini adalah amalan yang jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan. Tilawah Al-Quran dan juga infak dan sedekah. Karena akan Allah lipat gandakan pahala-pahalanya.
Jadi sebagai pengingat para jamaah sekalian, marilah kita isi Ramadan kita isi puasa kita dengan amalan-amalan yang bernilai, amalan-amalan yang ada pahalanya, seperti tilawatil Al-Quran, ataupun berinfak dan bersedekah. Dan puasa itu juga para jamaah sekalian merupakan Allah sendiri yang menilainya. Ya. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri juga yang akan memberi nilainya. Aku sendiri juga yang akan memberi pahalanya. Orang lain nggak bisa nilai pahala puasa kita, karena yang menilai pahala puasa kita, kata Allah, kata Allah, ana ajzi bihi. Aku yang akan memberi pahala untuk orang yang berpuasa. Maka para jamaah sekalian, terakhir kami ingatkan kembali, marilah kita isi bulan Ramadan amalan Ramadan kita ini dengan amalan-amalan yang bernilai, amalan-amalan yang banyak pahalanya, karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.